Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Obed Chandra Bimau dengan NIM 2422211055. Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan membuat video tentang karya ilmiah, salah satu untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perkembangan pesat yang berdampak signifikan terhadap kondisi lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas perkotaan dan intensif telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, khususnya pencemaran udara dan air yang mengancam keberlanjutan ekosistem urban dan kesehatan masyarakat. Fenomena urbanisasi yang terjadi di Kota Kupang tidak hanya mengubah lanskap fisik kota, tetapi juga menciptakan tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Pencemaran lingkungan di Kota Kupang merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai sektor dan aktivitas manusia. Aktivitas industri, transportasi domestik dan komersial berkontribusi dalam meningkatkan beban pencemaran yang harus ditanggung oleh lingkungan. Perkotaan, kondisi ini dengan sistem pengolahan limbah yang belum optimal, lingkungan yang terbatas, serta kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Dampak kumulatif dari berbagai sumber pencemaran ini telah mulai terasa dalam bentuk penurunan kualitas udara dan air di berbagai titik di Kota Kupang. Kualitas udara di Kota Kupang menjadi perhatian serius mengingat potensi dampaknya terjadi kesehatan respirasi masyarakat. Meskipun data menunjukkan bahwa Kota Kupang masih termasuk dalam kategori kota dengan kualitas udara yang relatif baik dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia, namun tren meningkatkan polutan udara perlu diwaspadai. Konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 dan berbagai polutan udara lainnya yang berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran biomasa telah mulai menunjukkan peningkatan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Permasalahan kualitas air di Kota Kupang tidak kalah krusial dengan pencemaran udara. Ketergantungan yang tinggi terhadap air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat menciptakan kerentanan khusus ketika sumber-sumber air tersebut terancam oleh pencemaran. Sistem pengolahan air limbah yang belum memadai penyebab lebih dari 75% air yang dikonsumsi rumah tangga terbuang ke laut tanpa pengolahan yang memadai. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan sumber daya air tanah, tetapi juga menciptakan potensi pencemaran silang yang tidak mempengaruhi kualitas air minum masyarakat. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, esai ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak pencemaran lingkungan terhadap kualitas udara dan air di Kota Kupang, mengidentifikasi sumber-sumber utama pencemaran, mengevaluasi kondisi terkini kualitas udara dan air, serta merumuskan rekomendasi strategi untuk pengendalian pencemaran lingkungan yang berkelanjutan. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Kupang dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
Yang kedua adalah pembahasan 2.1 kondisi kualitas udara di Kota Kupang. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, Kota Kupang menunjukkan prestasi yang menggembirakan dalam hal kualitas udara. Kota ini tercatat sebagai salah satu kota dengan jumlah hari baik terbanyak dan konsentrasi parameter atau PM2.5 yang memenuhi baku mutu lingkungan. Namun demikian kondisi ini tidak boleh menjadi alasan yang mengabaikan potensi meningkatkan pencemaran udara di masa mendatang. Sumber utama pencemaran udara di Kota Kupang berasal dari sektor transportasi, industri kecil, dan aktivitas domestik. Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi kontributor utama emisi gas buang yang mengandung karbon dioksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, dan sulfur oksida atau SO2. Faktor geografis dan meteorologis, Kota Kupang memberikan keuntungan alami dalam menyebarkan polutan udara. Posisi kota yang berada di wilayah pesisir dengan pola angin yang cukup baik membantu dalam proses pencemaran dan penyebaran polutan udara. Kondisi kualitas air di Kota Kupang. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 2016 menyoroti bahwa pencemaran air berdampak langsung dari distribusi dan kualitas air bersih di Kota Kupang. Penelitian mereka membagi wilayah Kota Kupang dalam zona pelayanan dan menunjukkan bahwa beberapa zona mengalami kekurangan air bersih akibat pencemaran dan kebatasan infrastruktur. Permasalahan kualitas air di Kota Kupang jauh lebih kompleks dan khawatirkan dibandingkan dengan kondisi udara. Ketergantungan yang tinggi terhadap air tanah sebagai sumber utama air bersih menciptakan kerentanan khusus terhadap pencemaran. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 75% air yang dikonsumsi oleh rumah tangga di Kota Kupang tidak melalui sistem pengolahan limbah yang memadai, belum dibuang ke lingkungan. Menurut para ahli Derosari 2017 dalam kajiannya terhadap subdas Kali Dendeng di Kota Kupang mengidentifikasi bahwa pencemaran air bersumber dari limbah domestik, industri tahu, dan peternakan babi. Ia menggunakan analisis Toret untuk menilai kualitas air yang menunjukkan bahwa das tersebut telah mengalami pencemaran sedang. Ia menekankan pentingnya pendekatan multi-holder termasuk edukasi masyarakat dan penguatan regulasi lokal untuk mengendalikan pencemaran secara berkelanjutan. Daerah aliran sungai atau DAS Kali Dendeng sebagai salah satu sungai utama di Kota Kupang telah mengalami pencemaran dan signifikan. Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik berupa sampah dan limbah cair dari septic tank maupun geowater, limbah industri tahu, dan limbah peternakan babi. Kondisi pencemaran ini tidak hanya mempengaruhi kualitas air sungai itu sendiri, tetapi juga berpotensi mencemari air tanah melalui proses infiltrasi dan rembesan. Sistem pengolahan air limbah di Kota Kupang masih sangat terbatas, baik dari segi cakupan layanan maupun efektivitas pengolahan. Sebagian besar rumah tangga masih mengandalkan sistem septic tank konvensional yang tidak memiliki sistem pengolahan lanjutan.
sehingga air limbah dari selokan atau pembuangan industri yang mengalir ke air permukaan, baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah, yang dihasilkan masih mengandung kontaminan yang dapat mencemari lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan praktik pembuangan limbah langsung ke badan air atau tanah tanpa pengolahan yang memadai. Dampak kesehatan masyarakat. Tribunnews Kupang 2019 melaporkan bahwa pencemaran air di wilayah Kota Kupang telah mengancam spesies lokal, terutama yang tergantung pada sungai dan mata air sebagai habitat. Limbah rumah tangga dan industri yang dibuang langsung ke sungai menyebabkan penurunan kualitas air dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Para ahli dan pejabat daerah menyarankan perlunya regulasi yang lebih ketat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas air. Pencemaran udara dan air di Kota Kupang berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius bagi masyarakat. Meskipun kualitas udara masih dalam kategori baik, namun paparan jangka panjang terhadap polutan udara dan penyebab gangguan sistem respirasi, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit respirasi kronis. Konsentrasi PM2.5 yang meskipun masih dalam batas aman perlu terus dipantau karena partikulat halus ini dapat menembus hingga alveolus dan paru-paru, menyebabkan perandangan sistemik. Tempo 2010 mencatat bahwa pencemaran Laut Timur akibat tumpahan minyak dari ladang Monterey di Australia menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomi yang sangat besar. Pemerintah NTT menaksir kerugian mencapai 700 miliar, mencakup dampak terhadap nelayan, kerusakan terumbu karang, dan penurunan populasi spesies laut. Kasus ini menjadi titik balik dan advokasi perlindungan laut dan mendorong kerjasama lintas negara dalam penanganan pencemaran lintas batas. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan masyarakat lebih nyata dan langsung dirasakan. Kontaminasi air dalam patogen dari limbah domestik dan industri dapat menyebabkan berbagai penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, kolera, hepatitis, dan tifus. Selain itu, pencemaran kimia dari limbah industri dan pestisida dapat menyebabkan gangguan sistem endokrin, kerusakan hati dan ginjal, serta meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang. Upaya pengendalian yang telah dilakukan. Institut Tata Kelola Sumber Daya dan Perubahan Sosial 2019 menawarkan pendekatan berbasis komunitas untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Kupang. Mereka mengembangkan solusi seperti sistem filtrasi sederhana, panenan air hujan, dan pelatihan masyarakat dalam pengolahan sumber daya air. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat Kupang. Pemerintah Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan.
Meskipun masih perlu diperkuat dan diperluas cakupannya, pembangunan stasiun memantau kualitas udara merupakan langkah positif untuk monitoring kualitas udara secara real, sehingga upaya-upaya tersebut masih perlu diintegrasikan dalam satuan sistem pengolahan lingkungan yang komprehensif. Koordinasi antara instansi, masyarakat, dan penegakan regulasi lingkungan masih terjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah penutup. Kesimpulannya, analisis terhadap kondisi pencemaran lingkungan di Kota Kupang menunjukkan gambaran yang kontras antara kualitas udara dan air. Kualitas udara Kota Kupang masih tergolong baik dengan jumlah hari baik terbanyak dan konsentrasi PM2,5 yang memenuhi baku mutu, namun perlu diwaspadai potensi meningkatkan pencemaran seiring dengan perkembangan kota sebaliknya. Kualitas air menunjukkan kondisi yang lebih khawatirkan dengan sistem pengolahan limbah yang belum memadai dan pencemaran sumber air yang semakin meningkat. Sumber utama pencemaran di Kota Kupang berasal dari aktivitas domestik, transportasi, industri kecil, dan peternakan. Subdas Kali Dendeng telah mengalami pencemaran signifikan yang mempengaruhi kualitas air tanah sebagai sumber utama air bersih masyarakat. Dampak pencemaran ini tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga mengimplikasi serius terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Upaya pengendalian pencemaran yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen yang positif, namun masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan integrasi. Keberhasilan pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Kupang memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasi strategi pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Yang berikut adalah saran berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Kupang. Antara lain, yang pertama, perlu diperkuat sistem monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Meskipun kualitas udara saat ini masih baik, tetapi pemantauan yang komprehensif perlu dijaga untuk mengantisipasi perubahan kondisi di masa mendatang. Untuk kualitas air, perlu ditingkatkan cakupan monitoring tidak hanya pada badan air permukaan, tetapi juga air tanah sebagai sumber utama air bersih masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur pengolahan limbah harus menjadi prioritas utama. Membangun sistem pengolahan air limbah terpusat dan desentralisasi perlu dipercepat untuk mengurangi beban pencemaran terhadap lingkungan. Selain itu, pengembangan teknologi pengolahan limbah yang sesuai dengan kondisi lokal dan maupun masyarakat perlu didorong. Yang ketiga, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan secara konsisten. Sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran dan insentif bagi upaya perlindungan lingkungan akan menciptakan dereren efek yang efektif dan pengendalian pencemaran. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui program edukasi dan keberdayaan masyarakat.
Masyarakat perlu melibatkan secara aktif dan upaya pengendalian pencemaran melalui perubahan perilaku dan praktik-praktik ramah lingkungan. Yang kelima adalah pengembangan ekonomi hijau dan teknologi bersih perlu didorong untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, efektivitas dan teknologi bersih, energi terbarukan dan industri ramah lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di Kota Kupang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.